Salam teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan billing khususnya di bagian pasang baru, skema pasang baru teman-teman. Nah, langsung saja untuk pasang baru sendiri itu cara step pertamanya ada 2 langkah teman-teman. Bisa teman-teman pilih, yaitu menggunakan tombol add pada menu work order atau menggunakan canvassing teman-teman atau menu leads. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan cara membuat order lewat canvassing teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita add. Nah, canvassingnya itu kapan? Misalnya sekarang. Nah, nama calon pelanggannya siapa? Misalnya Logitech misalnya. Nomornya, nomor HP-nya 34. Nah, untuk perlu digarisbawahi teman-teman, untuk kalau ada simbol required gini, itu artinya wajib diisi teman-teman. Tapi kalau yang opsional itu bisa nggak diisi, bisa diisi. Seperti itu teman-teman. Jadi bebas kalau opsional. Tapi kalau yang required ini wajib diisi teman-teman. Nah, untuk address, jalan testing, status rumahnya, milik sendiri atau sewa, milik sendiri. Nah, sudah langganan internet belum? Kalau misalnya saya klik sudah, itu providernya apa? Misalnya provider X, puas dengan layanan provider X atau enggak? Misalnya dia enggak. Nama salesnya siapa? Misalnya nama salesnya itu Hilal misalnya. Nah, ini adalah area layanannya. Oh, area layanan sales calon pelanggan ini di mana dia? Misalnya di Desa Artamukti RT1 RW 17 misalnya. Budget internet per bulan calon user ini berapa? Misalnya 200.000. Jumlah perangkat yang ada di rumah ini berapa? Calon pelanggan misalnya 3, anggota keluarganya juga tidak 3. Nah, yang di sini ingin berlangganan internet atau tidak. Nah, jika kita pilih tidak di sini, ini akan data survei ini akan menjadi data yang tidak bisa dilanjutkan lagi teman-teman. Jadi, oh dia nggak mau berlangganan nih calon pelanggan ini, ya udah itu buat data acuan nantinya. Nah, tapi kalau misalnya dia pilih ya, itu nanti dilanjutkan ke tahap berikutnya seperti itu teman-teman. Misalnya pop Kertamukti. Nah, untuk pointing di sini itu bisa di pointing bisa enggak teman-teman, bebas. Misalnya saya pointing saja. Halo. Maaf teman-teman, sebelumnya ada kesalahan. Nah, balik lagi. Day tag ini email address ya. Nah,
Maaf, kesalahan sebelumnya tadi saya memakai website yang sudah apa namanya, yang sudah rilis. Nah, sekarang makanya saya ganti ke website buat ngetes-ngetes. Nah, teman-teman juga bisa pakai ini nanti buat belajar skema billing bagaimana. Nah, nanti saya buatin akunnya. Nah, kembali lagi. Nah, untuk pointing di sini eh opsional teman-teman. Jadinya bisa dipilih bisa enggak. Nah, misalnya saya pilih aja. Save. Nah, sukses. Nah, kita lihat di order. Nah, statusnya itu pending verifikasi. Yang artinya eh, si calon pelanggan ini butuh butuh verifikasi lagi dari calon pelanggan ini mau pasang atau enggak. Nah, kalau misalnya dia mau masang, nanti menunya di pending verifikasi, kemana pending verifikasi. Nah, terus sini tambahkan atau verified di sini. Nah, kita pilih paketnya teman-teman, disesuaikan dengan budget pada canvassing tadi. Misalnya, oh di canvassing budget internet per bulannya cuma 200. Nah, cocoknya pakai paket 30, 20 atau 50. Nah, tuh. Soalnya saya pilih 30 aja. Lalu ini foto rumah, foto KTP, submit. Nah, sudah. Cara kedua itu adalah melalui tombol add di sini teman-teman. Jadinya add, area perizinannya di mana, misalnya duta, salesnya siapa, misalnya Pasinan, lanjut, customernya siapa nih. Nah, ini juga bisa milih customer existing, misalnya ini dia pemasangan di rumah kedua misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi untuk sekarang saya buat ulang customernya saja. Misalnya customernya namanya Samsung misalnya. Samsung. Nah, ini opsional. Ini opsional. Nah, identitas type itu kayak KTP, SIM, password. Nomor identitas itu kayak nomor KTP, nomor SIM, atau nomor password. Seperti itu teman-teman. Nah, nomor handphone, alamat. Nah, untuk email dan password di sini itu nantinya digunakan user buat login ke akun customer billing, teman-teman. Nah, pertanyaan untuk pengisian ini itu tidak wajib menggunakan email email apa ya yang sudah didaftar di Google seperti Gmail apa segala macam. Nggak perlu teman-teman. Ini cuman butuh format email doang. Jadinya misalnya, wah ribet nih harus ada email dulu. Nah, terus usernya dibuatin email segala macam. Nah, itu nggak perlu teman-teman. Nah, eh, buat email random aja, yang penting formatnya email. Biar bisa dipakai di biar usernya nanti bisa login ke aplikasi customer billingnya. Contohnya testing at ekel.com misalnya seperti itu, atau testing at muaragembong.com atau testing at bekasi.com. Itu bebas teman-teman. Yang penting formatnya email. Format email itu harus ada at-nya ini teman-teman. Nah, misalnya saya di sini pakai testing at bekasi.com misalnya, .co.id misalnya. Nah, untuk email setiap user ini harus beda-beda teman-teman. Nggak boleh sama. Makanya setiap tambahkan email itu kita verifikasi dulu di sini teman-teman. Nah, kalau emailnya tersedia berarti bisa digunakan. Tapi kalau emailnya tidak tersedia berarti teman-teman pilih email yang lain seperti itu. Ini saya misalnya pilih bekasi.co.id. Nah, ini password yang digunakan user buat masuk ke halaman
app-nya teman-teman. Lanjut. Nah, ini pilih paketnya, foto rumah, foto KTP. Saya sini foto rumah. Nah, foto rumah di sini sifatnya wajib ya teman-teman. Nah, lokasi ini sama seperti yang di canvassing tadi, bisa di pointing, bisa enggak. Nah, untuk auto verified itu, nah karena tadi sebelumnya kita di leads itu keluaran statusnya itu adalah pending verification, yang artinya kita harus butuh verifikasi lagi dari usernya. Nah, kalau di tombol add di work order ini, itu kita bisa pilih teman-teman, mau ya atau enggak. Maksudnya di sini itu pelanggannya sudah pasti memasang atau enggak. Kalau sudah pasti memasang, klik ya. Biar kita nggak perlu verifikasi ulang lagi ke usernya. Nah, kalau di sini enggak, nah itu kita butuh verifikasi lagi dari usernya. Tapi kalau kita ya, itu nggak perlu verifikasi lagi dari usernya, seperti itu. Intinya, jika kita pilih ya di sini, itu nggak butuh verifikasi, langsung install. Maksudnya bukan langsung install teman-teman, langsung jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau tidak, itu kita butuh verifikasi dulu dari usernya, seperti itu. Misalnya di sini ya. Nah, untuk need survey ini sendiri itu tergantung teman-teman. Jika misalnya calon user ini butuh survei, kita pilih ya. Kalau tidak, nggak usah survei. Nah, misalnya saya di sini pilih ya. Nah, nanti selepas order ini dibuat, kita harus survei dulu teman-teman di menu survei. Kita harus buat survei dulu. Nah, tapi kalau kita pilih tidak, itu langsung instalasi teman-teman. Jadinya teman-teman bisa lakukan scheduling instalasi langsung. Nah, misalnya saya pilih ya di sini, submit. Nah, survei. Nah, karena saya tadi pilih ya di need surveinya, di sininya belum muncul teman-teman. Belum ada atas nama Samsung kan di sini. Nah, kalau saya pilih tidak, nah, dia langsung muncul di scheduling instalasi di sini atas nama Samsung, langsung muncul. Nah, coba saya ke survei dulu, buat survei add Samsung. Save. Nah, untuk ini buat update progress surveinya teman-teman. Nah, surveinya kapan, statusnya oke atau tidak oke, ada tiang atau enggak, power meter. Nah, kalau statusnya tidak oke, tetap tidak masuk ke scheduling instalasi teman-teman, karena proses surveinya itu tidak memungkinkan buat hasil surveinya itu tidak memungkinkan buat tim IKR melakukan instalasi, seperti itu teman-teman. Nah, panjang kabel yang dibutuhkan ini perkiraan aja, misalnya 200. Letak modem nantinya di mana, ini bebas saja. Petugas surveinya siapa, ini pesan tambahan, ODP yang dipakai nanti apa, port pemasangannya di mana, ODP port berapa, misalnya port 6 lah. Save. Oke. Nah, pasti langsung muncul di scheduling instalasi teman-teman, karena status surveinya itu oke. Kalau kita pilih tidak oke tadi status surveinya, maka tidak muncul di sini karena sama saja tidak layak instalasi. Bukan tidak layak, tidak memungkinkan buat dilakukan instalasi. Nah, ini bisa di custom lagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat yang ODP name sama installation port ini yang kita masukin di survei tadi. Nah, tapi bisa di customize lagi teman-teman. Nah, ini
di customize kalau misalnya ada kejadian, oh pas tadi survei masih bagus nih ODP-nya, tapi selepas survei tiba-tiba rusak misalnya, atau portnya misalnya port 6 sebelum disurvei tadi masih bagus, tapi pas mau instalasi nih langsung jelek portnya, jadi ganti port 7 seperti itu teman-teman. Nih today Klasikum misalnya yang berangkat. Nah, service account di aplikasi billing ini sudah otomatis teman-teman. Maksudnya username-nya yang otomatis. Jadinya kita harus mengisikan passwordnya, cuman passwordnya saja. Saya passwordnya Umanet nih, PPW akunnya. Nah, username-nya nanti otomatis. Radius server ini pilih default aja. Ini server radiusnya. Nah, OLT yang connect ke calon user ini, misalnya OLT Bekasi RW 16, misalnya. Submit. Oke, masuk ke proses install. Nah, dari sini, nah untuk progress itu sendiri, untuk update progress, ini diisi kalau ini diisi dengan kondisi modem sudah diaktifasi di OLT, teman-teman. Modem sudah diaktifasi di OLT, tapi dengan kondisi belum ada internet, soalnya belum bayar kan. Nah, ini ada opsi rollback juga, jadi teman-teman kalau mau rollback bisa, maksudnya itu misalnya nih, oh saya tadi salah ngisi ini nih, salah ngisi OLT di sini, mau balik lagi ke step ini. Nah, caranya tinggal klik ini teman-teman. Nah, karena OLT-nya apa namanya? Eh, karena modemnya belum diaktifasi, jadinya kita harus aktifasi dulu teman-teman, aktifasi di OLT. Nah, caranya itu teman-teman pilih core network, masuk ke pending aktivasi. Nah, kita tunggu dulu. Ini agak lama karena saya pakai server testing. Nah, jadinya, nah ini ada teman-teman, OLT Bekasi RW 16. Nah, ini modem yang belum diaktifasi teman-teman. Install. Nah, siapa? CT. Vendornya apa? Password, line profile sama service profile. Nah, untuk form ini itu adalah form aktivasi buat CData. Nah, nanti form buat aktivasi CTE beda lagi tampilannya. Seperti itu, teman-teman. Activate. Nah, kalau misalnya ada pesan error seperti ini, artinya modemnya gagal diaktifasi, teman-teman. Nah, cara lainnya itu masuk ke menu OLT RW 16 tadi, ke ONU, terus ONU auto find. Terus kita autentikasi di sini, teman-teman. Autentikasi, default, confirm. Bentar. SN yang tadi itu DF7. Oh ya, berarti yang ini. Paling bawah DF7. Nah, ini kita copy SN-nya. Oh ya, maaf teman-teman, saya lupa. Untuk lihat PPW akunnya itu ada di sini, teman-teman, PPW list. Jadinya teman-teman, misalnya tadi user Samsung nih, Samsung. Nah, itu tinggal lihat di sini, teman-teman. Kita lihat di sini juga bisa nih. Username-nya tinggal copy saja. Copy, bisa dipaste di modem nantinya. Untuk pengisian PPW akunnya.
Nah, balik lagi, terus ke progress, Samsung. Nah, isi SN-nya, SN yang ini, yang kita sudah aktifasi tadi, CTE. Nah, phone ID sama port ID-nya kita bisa ngambil dari sini teman-teman. Phone ID 008, port ID misalnya 3. Install anunya, misalnya contoh gambarnya ini. Yang lain opsional, submit. Nah, instalasi selesai. Kalau sudah seperti ini, dari sisi teknisi sudah selesai. Tinggal butuh verifikasi lebih lanjut, segala macam, instalasinya. Ini verifikasi dari NOC-nya. Kalau nggak ada masalah, submit. Nah, terus di sini kondisinya belum ada internet teman-teman. Nah, nanti ada internet pada saat user bayar. Kita ke menu billing, payment, pending payment. Nah, ini atas nama Samsung. Kita bayar, submit. Nah, terus ke verifikasi pembayaran. Nah, untuk ini pembayaran lewat istilahnya lewat kasir teman-teman. Nah, ada verifikasi lagi, diverifikasi uangnya betul masuk atau enggak. Kalau masuk, kita validasi, submit, ya. Nah, sampai di sini proses pasang baru itu sudah selesai, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau pertanyaan lebih lanjut atau misalnya masukan. Nah, silakan hubungi saja. Terima kasih.